Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alan Anwar Lambara dengan ID NIM 097. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh, dengan hormat kami sebut namanya, Bapak Dr. Hasdin SPD MPD, yaitu membuat resume dengan dua judul. Yang pertama itu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan tindakan sosial yang memiliki hubungan-hubungan dinamis menyangkut antara orang maupun kelompok. Ada 4 tipe tindakan sosial. Yang pertama, tindakan sosial instrumental. Yang kedua, tindakan sosial berorientasi nilai. Yang ketiga, tindakan sosial tradisional. Dan yang keempat, tindakan afektif. Klasifikasi mengenai perilaku sosial atau tindakan sosial menurut Max Weber dalam Narwoko dan Suyanto 2013 halaman 19 adalah sebagai berikut. Bentuk interaksi sosial. Tindakan sosial instrumental. Tindakan sosial instrumental adalah tindakan sosial yang dilaksanakan dengan pertimbangan tertentu antara usaha, manfaat, dan tujuan yang ingin didapat oleh seorang tersebut. Contohnya, seorang guru bertujuan ingin mengetahui seberapa paham kemampuan siswa dalam belajar sosiologi dari apa yang telah diajarkan olehnya, maka guru tersebut melakukannya dengan cara membuat alat tes sebagai alat ukur. Kemudian, tindakan sosial berorientasi nilai. Tindakan sosial jenis ini adalah bahwa alat-alat yang hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Tindakan sosial yang berorientasi nilai, contohnya seorang pemuda memberikan tempat dukungan kepada seorang nenek karena ia memiliki keyakinan bahwa anak muda harus hormat pada orang tua. Kemudian, tindak sosial tradisional. Dalam tindak jenis ini, seorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang. Contohnya, berbagai macam upaya tradisi yang dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan leluhur. Tindakan sosial afektif. Tipe tindakan ini didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan efektif ini sifatnya spontan, tidak rasional, merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya, hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama itu kontak sosial. Kontak sosial individu, kontak antara kelompok, kontak antara individu dan kelompok. Kemudian komunikasi, komunikator, komunikat pesan, umpan balik. Rasa ingin tahu. Dengan adanya luar manusia yang menyebabkan manusia berinteraksi dengan sesamanya. Kebutuhan fisiologikal, kebutuhan dasar yang sifatnya wajib dipenuhi. Kemudian motivasi, dorongan atau rangsangan yang diberikan seorang kepada orang lain. Identifikasi, kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam jika dibandingkan dengan imitasi. Contohnya, seorang sering mengidentifikasi dirinya mirip dengan tokoh atau artis yang dikagumi. Simpati, suatu proses di mana seorang tertarik dengan orang lain yang seolah-olah merasakan perasaan orang lain. Simpati mendorong perilaku sukarela
dan keinginan untuk membantu atau mendukung orang yang mengalami kesulitan. Contohnya, ketika seorang teman yang mengalami kegagalan atau kesulitan, ada dukungan atau semangat dari orang lain. Kemudian tema yang kedua yaitu budaya dan identitas nasional. Budaya merupakan keseluruhan nilai, norma, dan istiadat, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan yang dalam suatu masyarakat serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari karena di dalamnya terdapat aturan tidak tertulis yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Sementara itu, identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional terbentuk dari sejarah, perjuangan, kesepakatan bersama, serta nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Di Indonesia, identitas nasional tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman. Selain itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjadi bagian penting dari identitas nasional. Hubungan antara budaya dan identitas nasional sangat erat karena budaya merupakan salah satu unsur utama pembentuk identitas suatu bangsa. Keberagaman budaya daerah Indonesia justru diperkaya identitas nasional dan memperkuat persatuan. Dengan memahami dan melestarikan budaya, masyarakat turut menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Oleh sebab itu, kesadaran untuk mencintai budaya sendiri sangat penting agar identitas nasional tetap kokoh dan tidak mudah dipengaruhi oleh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Demikian hasil resume saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.